ini saya mendengar dan ada laporan satu perusahaan media 100-an orang sedang diancam untuk dialihkan dari pegawai tetap menjadi outsourcing di perusahaan yang tidak jelas. 2 hari ini saya mendengar dari laporan ada penangkapan aktivis lingkungan Budi Pego di Banyuwangi, ada penangkapan masyarakat adat di Kutai, Kalimantan Timur, ada penangkapan masyarakat adat di Torbolo, Halmahera Utara. Semuanya serentak setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan ketakutan yang luar biasa di masyarakat adat, di masyarakat petani. Kenapa? Karena lahan mereka, tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka, tempat tinggal mereka, ruang hidup mereka sangat terancam dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena negara, karena investor bisa datang kapan saja dan menggusur kapan saja, walaupun sedang digugat di pengadilan. Saya ingatkan, kita bisa digusur kapan saja walaupun digugat di pengadilan. Oleh karena itu Perpu Cipta Kerja dengan ini kemudian secara jelas menyerang 3 hal. Pertama, dia menyerang demokrasi. Kenapa menyerang demokrasi? Karena suara rakyat, kepentingan rakyat, kehendak rakyat, perlindungan rakyat, kemanusiaan kalian nggak didengarkan. Yang penting bagi Perpu Cipta Kerja adalah kepentingan investor, kepentingan penanam modal, kepentingan cukong, kepentingan yang punya uang. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja menyerang hak asasi manusia. Mengapa? Karena hak asasi manusia, hak negara, hak hidup mereka, hak lingkungan hidup mereka, hak pekerjaan mereka, hak tempat tinggal mereka, hak untuk kemudian mereka sejahtera, kapanpun bisa hilang, kapanpun bisa direnggut, kapanpun bisa dirampas. Yang ketiga, Perpu Cipta Kerja merupakan serangan brutal kepada prinsip negara hukum. Kenapa? Karena hukum sudah bilang, kalau Anda mau bikin perpu harus emergensi, harus darurat. Pertanyaan di mana daruratnya? Undang-undang disusun, diperbaiki lebih dari setahun. DPR pun kemudian menyetujui 3 bulan. Tidak ada sama sekali kedaruratannya. Yang ada kemudian pemerintah membuat dalil, membuat argumentasi seolah darurat. Dan itu adalah ciri-ciri negara otoritarian. Itulah ciri negara tirani. Menggunakan bahasa emergensi, menggunakan bahasa darurat untuk membuat kekuasaan semena-mena. Yang kedua, MK sudah buat putusan, sudah buat perintah agar diperbaiki. Diperbaiki dengan cara apa? Diperbaiki dengan cara partisipasi yang sejati, partisipasi yang maksimal, mendengarkan, mengundang, mendengar versi rakyat. Perpu Cipta Kerja sama sekali tidak menggunakan partisipasi. Dibuat dengan merasa tutup, pun DPR sebagai lembaga yang katanya legislasi, di mana membahas dengan membuat undang-undang, namanya undang-undang rakyat. Pertanyaannya, perpu dibahas pakai undang-undang nggak rakyat? Tidak sama sekali. Maka kemudian ini adalah serangan yang brutal kepada prinsip negara hukum. Oleh karena itu kemudian yang berbahaya apa? Yang berbahaya kalau warga negara, kalau rakyat mencontoh aparatnya, mencontoh DPR-nya, mencontoh presidennya untuk tidak taat hukum. Yang kasihan Pak Polisi nanti. Kalau masyarakat bilang DPR aja nggak taat hukum, presiden nggak taat konstitusi, kami boleh dong. Kami boleh dong menyerukan pembangkangan sosial, kami boleh dong menyerukan pembangkangan sipil. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu negara harus kembali ke tempatnya. Negara harus kembali ke kewajibannya. Presiden harus kembali kepada sumpahnya untuk taat konstitusi. DPR harus kembali kepada sumpahnya untuk taat hukum. Oleh karena itu harus menyerukan kepada pemerintah mencabut Perpu Cipta Kerja. Demikian teman-teman. Selamat siang atas dari kami. Perhatiannya cukup ya semuanya. Cukup. Kalau ada perhatian, kalau ada pertanyaan, silakan doorstop kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup petani, hidup perempuan yang melawan. Dampak langsungnya dari masyarakat. Pertama, kalau di serikat buruh, dia akan ada langsung peralihan secara masif kepada dari yang asalnya tetap menjadi kontrak. Akan ada PHK yang semakin mudah, semakin masif di mana-mana dengan pesangon yang nggak jelas. Akan ada semacam peralihan menjadi kontrak semuanya dan outsourcing semuanya. Jadi itu kemudian mengakibatkan dampak yang juga mengerikan kepada ekonomi kita, di mana satu buruh dia akan berdampak pada 4 orang anggota buruh tadi. Bayangkan kalau ada 20 juta buruh, 80 juta orang terdampak secara ekonomi. Itu berbahaya sekali bagi seluruh warga negara di Indonesia. Bagi misalnya lingkungan, dia akan mudah bagi perusahaan, bagi investor membuka lahan, menambang, mengambil kemudian tanah dan air di dalamnya tanpa kemudian perlindungan yang maksimal. Akhirnya apa? Masyarakat kehilangan ruang hidupnya, masyarakat kehilangan tanahnya,
kehilangan lingkungan yang lestari. Jadi di mana-mana akan mudah banjir. Kita dengan melihat misalnya mudah sekarang di Sepaku, di Kaltimnya sekarang ibu kota itu banjir. Kenapa? Tanah dibuka dengan mudah, deforestasi di mana-mana. Apalagi mana-mana kemudian yang tercipta adalah bagaimana masyarakat hilang ruang hidupnya, kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya, kehilangan kepastian untuk hidup di negara ini. Itu yang langsung ya. Yang tidak langsung secara prinsip negara hukum, di mana pemerintah dan DPR mengajarkan pada warga negara untuk tidak taat hukum, tidak taat konstitusi. Akhirnya apa? Masyarakat melakukan cara yang sama. Masyarakat menyuruhkan untuk membangkang sosial, membangkang hukum dan lain-lain. Demikian.